Saudara-saudara, selamat malam, selamat hari Minggu, dan biarlah kita semua ada dengan senantiasa mengalami anugerah kehidupan dari Tuhan. Pada malam hari ini sesuai dengan program Departemen Palkes GPIB, kita bersama kembali dalam program Night Call. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita semua. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus yang sudah kembali mempersekutukan kami sebagai warga GPIB di malam hari ini untuk menghayati akan kuasa dan kasih Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus membimbing kami dan menguasai kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan menjadikan kami semua saksi yang meluaskan berita firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita bersama membaca bahagian Alkitab sesuai dengan jadwal bacaan, yaitu Kitab Perjanjian Lama, Yoel pasal pertama, pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20, yang menyatakan demikian: Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaanmu di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran dalam pembacaan Alkitab kita adalah gambaran kehidupan yang menyusahkan. Kehidupan yang ada dalam kesengsaraan akibat hal-hal yang tidak menyenangkan. Digambarkan dalam ayat sebelum bacaan kita bahwa ada bencana yang menghabisi tanda-tanda kehidupan, melemahkan kehidupan itu sendiri. Dan mungkin keadaan seperti ini juga dialami oleh kehidupan orang-orang pada masa kini. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang sungguh mendatangkan kekhawatiran bagi banyak orang di seluruh penjuru negeri, bahkan di seantero dunia ini, merasakan pengaruh dampak dari COVID-19 yang merupakan virus berbahaya yang sungguh mudah mematikan dan bahkan merebak ke seluruh bahagian penjuru kehidupan. Menakutkan, mengkhawatirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya
pandemi virus seperti ini juga pernah terjadi di tahun 1918. Ada juga yang namanya wabah virus flu Spanyol. Dan pada saat itu konon beritanya adalah 200 juta orang pada saat itu terdampak dan 50 juta meninggal. Indonesia diperkirakan 1,5 juta pada saat itu. Jadi bisa dibayangkan 100 tahun yang lalu juga ada hal yang demikian. Ini yang masih dalam rekaman ingatan orang-orang yang hidup pada masa kini. Artinya wabah penyakit itu sudah ada. Sudah pernah terjadi. Dalam kitab suci juga disebutkan datangnya wabah yang menghancurkan, yang melemahkan kehidupan ini. Lalu pertanyaannya, apa respons orang-orang beriman? Apakah bencana itu bahagian dari kehendak Allah? Bukan hanya bencana yang bahagian dari kehendak Allah. Seluruh kehidupan adalah bahagian dari kehendak Allah. Apakah itu menyukakan ataupun mendukakan, adalah kehendak Allah. Tapi setidaknya kesukaran-kesukaran dalam hidup itu menandakan bahwa inilah manusia. Hidupnya fana, lemah. Hidupnya membutuhkan pulihan-pulihan yang datangnya dari sumber hidup. Nabi Yoel memberikan ingatan yang demikian, bahwa kehidupan ini haruslah tetap terus menengadah kepada Sang Pencipta, meratap memohon untuk sebuah kepulihan. Dan secara nyata memang bangsa Israel pada saat itu berada dalam sebuah keadaan yang memang sementara membelakangi Allah mereka. Dan hal ini sungguh-sungguh merupakan keadaan yang menyusahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang terjadi adalah pada saat itu ada ajakan dari Nabi Yoel pada saat itu untuk kembali kepada hakikat kehidupan orang beriman. Untuk senantiasa fokus kepada Tuhannya sebagai sumber dan pengendali hidup. Ada ajakan untuk berdoa. Tentu ajakan berdoa sudah hal yang biasa. Ajakan berpuasa. Berpuasa yang kudus dikatakan di sini. Terus membangun persekutuan yang tertuju kepada Tuhan untuk bagaimana mempelajari seruan-seruan Tuhan. Ada hubungan yang mau dikatakan, relasi yang dikatakan oleh Yoel antara bencana dan pertobatan. Seruan pertobatan. Sudah barang tentu seruan pertobatan ini harus terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita harus dapat bersandar kepada sumber kehidupan. Tuhan kita adalah gunung batu di dunia ini sebagai tempat perlindungan yang teguh. Dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 440, di situ disebutkan, di badai topan dunia, di dalam segala pergumulan, keluh dan kesah kehidupan ini, datanglah kepada Tuhan sebagai gunung batu perlindungan. Kalau kita berdoa, kalau kita berpuasa, tentunya bukan untuk mengubahkan keadaan. Tapi justru ini menunjukkan bagaimana kita merendahkan diri kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang empunya kehidupan, Tuhan yang pemilik kehidupan,
kita merendah, dan Tuhan berkuasa. Kita fokus kepada Tuhan. Kita lemahkan keinginan-keinginan duniawi. Kita membangun simpati kehidupan ini. Itulah yang dimaksud dengan ajakan doa puasa. Dan memang kita mendengar bahwa banyak sekali ajakan-ajakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari berdoa, mari berpuasa. Meminta Tuhan memulihkan. Tapi doa puasa sebenarnya bukan sekedar untuk bagaimana keadaan berubah. Tapi sesungguhnya doa dan puasa itu lebih tertuju kepada diri. Di mana kita mau menempatkan Tuhan yang lebih dari segalanya. Kita yang rendah, Dia yang tinggi. Kita yang kecil, Dia yang besar. Kita fokus kepada Dia. Kita lemahkan keinginan-keinginan duniawi itu. Dan kita membangun simpati kehidupan. Saudara-saudaraku, mari jangan ragu. Kita hanya diajak untuk berserah dan kita meyakini Tuhan yang berkuasa. Dialah gunung batu, sumber kehidupan kita. Mari, masa depan kita adalah masa depan yang pasti, di mana Tuhan memberikan kehidupan. Masa depan kita bukan karena ketakutan, kekhawatiran akibat COVID-19. Harus melampaui itu semua. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, memberkati kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, sumber hidup, gunung batu kehidupan, tempat perteduhan kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Biarlah kami dapat membangun kehidupan kami lebih fokus, lebih sungguh kepada Tuhan. Kami membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah kami semakin kecil. Kami mau merendahkan diri dan Tuhan yang semakin besar dan Tuhan yang diagungkan. Biarlah muncul simpati-simpati hidup yang tidak tertuju kepada diri kami tapi kepada orang lain. Berkati kehidupan berjemaat, bergereja kami sebagai gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang ada di berbagai tempat di wilayah pelayanan di Indonesia ini. Berkati pimpinan gereja, berkati pimpinan jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan, Engkau menolong. Bahkan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena keadaan dampak dari COVID-19. Tuhan menolong, menghiburkan, menguatkan untuk tetap terus berserah dan meyakini akan kuasa Tuhan. Berkati para medis, berkati semua pelayanan rumah sakit, berkati semua orang-orang yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan memberkati gugus tugas secara nasional, satuan tugas juga di gereja, di jemaat. Tuhan menolong, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Tuhan juga menolong. Kami meyakini Tuhan ada dalam karya-karya kehidupan kami. Ajar kami untuk berserah dan mengandalkan Tuhan serta hidup takut akan Tuhan. Biarlah malam hari ini menjadi bagian kami dan Tuhan memberikan kehidupan yang baru pada esok hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber kehidupan kami, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyongsong kehidupan. Di masa yang akan datang, saya akan menaikkan pujian bersama pendeta jemaat GPIB Horeb, pendeta Dewi Fatimah. Saya pendeta Manuel Raintung bersama pendeta Dewi Fatimah akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah
Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus menemparku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menemparku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus menemparku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menemparku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudaraku, mari kita bersama tetap terus berada di rumah selama pembatasan sosial yang berskala besar ini sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Dan jangan lupa cuci tangan terus dan menggunakan masker. Salam sehat.